Kira setiap hearing dan apapun dengan anggota DPR kita laporkan apa adanya dan keterbatasan kita sampaikan dengan DPR. Tolong dibantu diperjuangkan menambah anggaran. Bagaimana yang saya sampaikan tadi, saya punya mimpi bagaimana membangun Sangatta ini bisa lebih baik daripada sebelumnya tentunya. Termasuk penanganan banjir, penataan lingkungan dan sebagainya. Ini menjadi unek-unek dan impian saya. Dan memang waktu di SKPD saya tidak begitu banyak berdaya karena keterbatasan waktu yang memang sudah kontraknya habis sebagai PNS yang saya harus memasuki purna tugas 1 Juni 2022 yang lalu dan saya bergabung Demokrat. Saya kira harapan saya mudah-mudahan dapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat Sangatta khususnya. Mari kita bekerja sama, baik itu di tingkat RT, desa, dusun, ya. Bagaimana membenahi kota Sangatta ini bisa lebih baik daripada sebelumnya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini saya bagaikan ketiban durian runtuh sebenarnya. Karena tamu saya malam ini adalah sahabat saya, sahabat kental. Bahkan hampir dapat dipastikan bahwa beliau dengan saya itu kayak saudara sebenarnya. Mirip-mirip mukanya juga sih sebenarnya. Ya. Beliau seorang abdi negara, 35 tahun mengabdikan dirinya sebagai PNS. Dalam perjalanan karir beliau, dalam rekam jejaknya, kita bisa melihat bahwa beliau memulainya dari awal, dari nol, kemudian dimulai dari Tenggarong atau Kutai Kartanegara. Beliau pernah menjadi, kalau tidak salah, wakil camat di Kecamatan Damai kalau tidak salah. Kemudian kalau di Kutai Timur beliau sangat dikenal. Pernah menjadi camat Bengalon, kemudian camat Sangatta Utara. Lalu kemudian beliau pernah menjabat sebagai asisten 1 yang membidangi bagian pemerintahan. Juga beliau pernah menjadi kepala BKD. Lalu terakhir dalam prestasi beliau dalam jabatan strukturnya menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Beliau adalah Dr. Andes Haji Saprudin, MAP. Assalamualaikum, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar tak? Alhamdulillah, Madeceng. Madeceng. Iya, kita menggunakan kata-kata Madeceng karena sama-sama dari Solo, Sulawesi maksudnya. Pak Sap, ya. Pak Saprudin ini biasa oleh teman-teman dekat beliau disapa dengan Pak Cape. Tetapi karena podcast ini kita ingin mempertegas nama beliau, Pak Saprudin. Setelah pensiun atau setelah mengabdikan diri sebagai ASN, kok tiba-tiba masuk menjadi salah satu kandidat bacalek di Partai Demokrat. Yang seperti saya tulis itu, kenapa sih Bapak mau cawe-cawe lagi untuk ikut sebagai salah satu kandidat calon anggota DPRD di Kabupaten Kutai Timur? Bukankah banyak pensiunan-pensiunan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur ini atau di daerah lain, ketika pensiun mereka ke kebun misalnya atau berdagang, tetapi Bapak masih mau ikut cawe-cawe dalam rangka pemilu legislatif tahun 2024. Mungkin masyarakat ingin mendengarkan keterangan dari Pak Saprudin. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan Om EP dalam acara podcast yang dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat malam dulu pada Ananda Irwan dan Bung Orde sebagai
senior kami di Partai Demokrat yang mana telah memberikan kesempatan pada kami untuk ikut bergabung di Partai Demokrat. Saya sebetulnya dari awal memang sudah mengagumi sosok tokoh Demokrat yaitu Bapak SBY yang pencetus sekaligus pendiri Partai Demokrat, sehingga turun ke anaknya AHY untuk melanjutkan dan cukup energik di dalam membangun dan menjalankan roda kepartaian tentunya. Didukung lagi di Kalimantan oleh Nanda Irwan yang cukup energik, yang dikenal di DPR ini tentunya, yang membawa nama harum daerah bahkan provinsi Kalimantan Timur, yang memang menjadi sosok calon pimpinan masa depan Kalimantan Timur tentunya yang kita harapkan. Saya kira itu, Bang Alfi. Oke. Tadi disinggung-singgung Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, Ananda Haji Irwan. Saya juga sering memanggil beliau sebagai Ananda. Kemudian ada di situ Bung Ordi. Bung Ordi juga dengan saya itu kayak saudara. Apakah kedua tokoh ini selain SBY tadi dan AHY yang membuat Pak Sap bergabung di Partai Demokrat? Iya. Saya kira kepribadian dua tokoh ini memang sudah kenal lama. Karena memang kami waktu di pemerintahan, berkiprah di pemerintahan dulu sering bergabung, yang memang satu tim di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yang mana kami mengetahui persis, baik itu Bung Ordi, Nanda Irwan, tentunya punya kepribadian dan punya rasa tanggung jawab daerah untuk memperjuangkan dan memajukan daerahnya. Dari disitulah kami ingin bergabung tentunya di Partai Demokrat. Ya, saya ingin menyatakan selamat bergabung di Partai Demokrat. Sebab bagaimanapun sejarah Demokrat dengan saya secara pribadi, bukan Om WP tapi Asri Tawang, itu juga pernah bagian daripada Demokrat ketika Pak Isra Nur menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur. Saya bersyukur bahwa Partai Demokrat sekarang ini betul-betul kelihatan agresif, terutama memanfaatkan media untuk menampilkan calon-calonnya di dalam pesta demokrasi tahun 2024. Kesadaran daripada calon-calon atau bacalek-bacalek Partai Demokrat ini terkait dengan media sosial saya anggap luar biasa. Mungkin mereka juga terinspirasi oleh Ketua DPD bahwa salah satu faktor yang membuat Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur dalam survei tinggi surveinya melebihi daripada 8 anggota DPR yang lain di Senayan itu disebabkan karena kemampuan tim Haji Irwan dan Haji Irwan sendiri memanfaatkan media sosial. Apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukan di lapangan itu pasti disiarkan ke media sosial sehingga banyak masyarakat yang tahu. Nah, ini yang luar biasa dari Demokrat. Kemampuan kawan-kawan di Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur itu menangkap peluang di media sosial ini untuk memperkenalkan diri. Kemudian Pak Sap, apakah Pak Sap sudah menghitung lebih jauh terkait dengan peluang yang ada di Dapil 1 ini? Karena bagaimanapun juga kita menganggap bahwa Dapil 1 PT Timur ini hampir semua menyatakan bahwa ini dapil neraka. Kalau menurut Pak Saprudin gimana, Pak? Ya, saya kira terima kasih. Kami memang menghargai teman-teman maupun tokoh-tokoh yang mengatakan, termasuk salah satu teman saya di SKPD pernah mengatakan itu dapil neraka. Tapi saya yakin dan percaya bahwa karena dari sisi kemampuan dan dedikasi saya selama bahkan saya pernah menjadi camat Sangatta tahun 2003-2005. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman itu saya yakin dan masih banyak tokoh-tokoh masyarakat
yang mengenal kepiawaian saya di dalam memimpin dan menggerakkan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Sangatta tentunya. Sehingga saya berkeyakinan mendapatkan dukungan-dukungan dari patron-patron yang ada, baik dari tingkat RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh-tokoh pendidik yang ada di Kecamatan Sangatta. Yang tentunya mengetahui persis baik itu kepribadian saya maupun bagaimana saya memberikan pelayanan pada waktu saya menjadi camat Sangatta. Di samping itu pula, setelah saya lepas dari camat Sangatta, saya dipromosikan lagi ke kabag pemerintahan, juga membawahi dan mengatur beberapa kecamatan. Dan setelah itu pindah lagi mutasi ke Badan Bappemas, Bappemas dan pemerintahan desa, juga mengatur camat kepala desa se-Kabupaten Kutai Timur, bahkan tentunya lebih dekat dengan masyarakat, baik itu masyarakat Sangatta, masyarakat di Kabupaten Kutai Timur pada umumnya. Tentunya tidak asing lagi saya kira dari kedekatan dan bangun komunikasi dengan mereka tentunya. Sangat membantu kita di dalam memajukan pembangunan Kutai Timur. Dan tentunya saya juga punya mimpi-mimpi untuk membangun Kecamatan Sangatta sebagai ibu kota, Kabupaten Kutai Timur. Karena kita sebagai tuan rumah, sebagai ibu kota tentunya, kalau menerima tamu dari luar, dari luar, yang penting yang harus ditampakkan itu tamu disuguhi permadani, kan gitu, permadani. Karena biarpun bagaimana image orang, namanya kota itu menjadi pedoman baik dan buruknya serta bagaimana pembangunan. Nah, dimulailah pembangunan lingkungan, saya kira, baik itu jalan-jalan lingkungan, parit-parit yang memang harus kita benahi. Tentunya itu harapan dan mimpi saya. Tentunya ini akan saya upayakan apabila nanti saya duduk diberikan kepercayaan di legislatif, tentunya duduk di DPR. Dimulai dari pembenahan lingkungan, termasuk penempatan tempat-tempat sampah yang ada di masing-masing rumah. Bahkan saya akan memperjuangkan dengan armada, yang penanggung jawab armada sampah yang di tingkat RT, yang dikelola langsung RT, itu tidak lagi dibebankan kepada masyarakat, tapi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan honor, yang tentunya yang menggerakkan armada yang menjemput sampah-sampah dari tempat pembuangan awal sampai ke TPS yang memang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dari rumah ke rumah dibawa ke TPS. Jadi tidak merupakan tanggung jawab masyarakat, karena masyarakat terus terang kalau diberi tanggung jawab semacam itu, memberikan bayaran, banyak yang yang protes, baik yang protes maupun membuang sendiri, bahkan lebih jauh dibawa ke TPS untuk membawa sampahnya. Nah, padahal armada sudah disiapkan pemerintah, tapi tentunya dengan kompromi musyawarah dengan aparat RT tentunya. Ini salah satu gagasan yang saya harus ajukan. Di samping itu pula untuk penataan kota, selain penataan lingkungan juga saya melihat beberapa tahun terakhir apabila terjadi kebakaran lingkungan, itu tidak ada hidran-hidran umum yang ada di wilayah RT atau di pemukiman penduduk, sehingga menyulitkan petugas pemadam kebakaran seperti yang di kota-kota besar, walaupun ada yang pernah dipasang tapi tidak bisa dimanfaatkan hidran yang ada itu. Nah, kalau itu dibuatkan hidran, saya kira di tingkat RT atau di lingkungan masyarakat, saya kira sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Belum lagi memanfaatkan
sebetulnya ada semacam pemadaman yang untuk lingkungan ini pompa jinjing dengan pelampung, menggunakan pelampung, bisa dilempar ke sumur, bisa dilempar ke kolam dengan daya dorong kuat yang sehingga bisa dimanfaatkan oleh petugas kebakaran. Nah, tentunya ini tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan armadanya, melengkapi armada dan petugasnya tentunya, baik itu di Damkar maupun nanti di BPBD tentunya. Itu saya kira ini beberapa hal yang mendorong saya untuk maju di mengambil lokasi di Kecamatan Sangatta. Belum lagi katakanlah orang masuk ke Sangatta, terminal yang ada itu perlu kita benahi, karena cerminan kota itu dipengaruhi apabila tamu masuk ke Sangatta melihat terminalnya enggak representatif, saya kira tidak mencerminkan kota-kota yang menjadi kota idaman masyarakat. Walaupun kita promosikan kemana, tapi kalau sudah masuk terminal, masyarakat tidak mendapatkan harapan, hatinya tidak tertarik dengan keadaan daerah itu. Saya tidak mampu membawa masyarakat pendatang itu untuk menilai baik dan bagusnya kota Sangatta tersebut. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa saya yakin saya mambil di kota Sangatta. Saya harapkan dengan rekan-rekan tentunya yang sudah kenal dengan saya memberikan dukungan dan baik itu moral maupun dukungan di dalam mensukseskan pemilu yang akan datang, saya kira. Oke, baik. Tadi Bapak bercerita banyak terkait dengan sebenarnya apa yang Bapak gagas itu adalah buah sari atau intisari daripada ketika Bapak sebagai kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mungkin waktu itu belum terimplementasi dengan baik, makanya gagasan itu terus mengikuti Pak Sap, sehingga nanti akan menjadi salah satu yang akan ditawarkan kepada pemerintah daerah ketika Pak Sap sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Nah, kemudian Pak Sap, sebelum jauh kita ke persoalan gagasan tadi, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit terkait dengan rekam jejak Bapak ketika mulai mengabdikan diri sebagai PNS di Tegarong, kemudian pindah ke Sangatta atau Kabupaten Kutai Timur. Iya, terima kasih. Saya mungkin yang perlu saya syukuri, sejak saya CPNS, itu masih CPNS sudah diberikan kepercayaan memegang suatu kecamatan. Jadi tahun 8 Januari 1987 saya diangkat sebagai CPNS, tadinya tenaga honor ya. 6 bulan tenaga harus selesai pendidikan di APDN. Saya diangkat 6 bulan kemudian diangkat jadi CPNS, dan pada bulan April saya sudah di-SK-kan untuk menjadi salah satu camat perwakilan. Camat perwakilan artinya camat penghubung seperti dulu awalnya di Sangatta. Saya ditempatkan di Tenggarong seberang, itu persisnya di Teluk Dalam L2 sana. Dan almarhum Pak Irman Sasidik waktu itu ditempatkan di Sangatta, camat perwakilan. Bersamaan karir saya dengan almarhum tersebut. Dan beliau memang mantan senat saya di APDN. Periode sesudahnya 3 tahun kemudian saya dipercayakan menjadi sekretaris umum senat APDN waktu itu. Jadi karir beliau pindah ke jadi Sekcam Longiram, saya juga pindah ke jadi Sekcam Murabada waktu itu ya. Jadi 3 tahun lebih, bahkan 4 tahun jadi camat perwakilan, dipercayakan kembali sebagai camat Sekcam Murabada. 4 tahun, 8 tahun masa kerja saya sudah dipercayakan menjadi camat definitif di Kecamatan Damai. Waktu itu Kutai Barat, masih masuk Kutai Kartanegara yang Kabupaten Kutai. Jadi cukup cepat karir saya di Kecamatan. 8 tahun masa kerja diberikan sudah kepercayaan untuk menjadi camat. Di
Kutai Kartanegara. Itu damai itu di Kutai Barat, Pak ya? Di Kutai Barat. Waktu itu masih Kabupaten Kutai. Iya. Sengata juga Belum dimekarkan. belum dimekarkan. Iya. Nah, tahun 96 sampai 99. Nah, saya mutasi ke pembantu Bupati Wilayah Pantai, menggantikan Pak Irwan yang mantan sekda kita. Waktu itu beliau mutasi ke Bapeda. Saya menggantikan Kepala Bidang Pembangunan di pembantu Bupati Wilayah Pantai. Beliau pindah di Bapeda. Nah, seiring dimekarkannya wilayah, tentunya dilikuidasi pembantu bupati, saya mengikuti Pak Masli. Saya juga tidak kasak kusuk. Yang penting saya bisa pindah ke Kutai Timur karena saya anggap kampung halaman saya. Bahkan saya waktu itu sempat pamit dengan almarhum Pak Saukani. Iya. Beliau mengatakan, kenapa kamu pindah ke Kutai Timur? Di sini kan kamu masih bisa saya jadikan camat, dia bilangnya. Tapi saya terima kasih dengan beliau karena beliau waktu saya awal masih tenaga honor pernah jadi pimpinan saya Kabak Kesra waktu itu di Kota Tenggarong. Jadi beliau tahu persis dengan saya dan beliau mengajak tetap. Tapi kalau kamu tidak merasa tidak betah di Kutai Timur, silahkan bergabung. Saya siap terima di Kutai Kartanegara. Itu pesan beliau. Tapi alhamdulillah dengan karir yang ada, saya mengikuti Pak Masli, almarhum Pak Masli. Saya ditempatkan di inspektorat sebagai pemeriksa di salah satu pemeriksa di inspektorat Kabupaten Kutai Timur. Di Ituil, Pak. Di Ituil waktu itu. Jadi seiring dimekarkannya kecamatan. Pada tahun 2000, Agustus 2000 saya dipercayakan menjadi camat Kecamatan Bengalon tahun 2000. Saya cukup banyak sebetulnya kenal tokoh-tokoh masyarakat, bahkan masyarakat Kota Bengalon. Juga mengharapkan sebetulnya saya ngambil dapil mereka kan. Dapil 2 Dapil 2, tapi saya karena diberikan juga kepercayaan untuk Camat Sangata. Waktu itu Camat Sangata masih saya urus 22 desa. 22 desa belum dimekarkan Rantau Pulung, Teluk Pandan maupun Sangata Selatan. Jadi masih sampai Teluk Pandan wilayah saya 22 desa. Saya ingat waktu itu 2003 sampai 2005. Pada zaman Pak Mahyudin Bupati, kalau Pak Pawang Paruk Pak Mahyudin yang betul. Pak Mahyudin saya ditarik ke Camat Sangata dan seiring berjalannya waktu saya juga ditarik kembali. Pak Mahyudin dipercayakan sebagai kabak pemerintahan. Nah, di kabak pemerintahan itulah saya menggarap memekarkan wilayah kecamatan. Karena beberapa kecamatan waktu itu belum mencukupi syarat untuk jadi kecamatan, dimekarkanlah desa, termasuk desa Kandolo, desa Sangata Selatan, desa Teluk Singkama pada waktu itu, dan sehingga mencukupi persyaratan satu kecamatan, sehingga dimekarkanlah kecamatan Sangata Selatan dan kecamatan Rantau Pulung dan Teluk Pandan. Itu pengalaman saya. Bahkan sampai sekarang saya kira saya beberapa kali memekarkan desa masih saya sampai 149 desa, 2 kelurahan itu masih warisan saya. Jadi hampir sampai sekarang hampir masih ada, mungkin ada tambahan beberapa tahun. Jadi hampir dapat dipastikan bahwa mekarnya Sangata Selatan, Teluk Pandan, kemudian Rantau Pulung itu merupakan gagasan dari Pak Sab. Artinya selain gagasan juga tentunya ada campur tangan Pak Mahyudin pada waktu itu. Artinya beliau memang ingin tapi kita sebagai stafnya tentunya mengambil langkah cepat untuk merealisasikannya tentunya. Itu tujuan kita. Di samping itu seiring pelaksanaan pemilihan pemilu kada, Pawang Parok kembali lagi ke daerah. Pak Mahyudin tentunya tidak diberi kesempatan, tapi alhamdulillah beliau diberi kesempatan sebagai anggota DPR Pusat, bahkan wakil ketua MPR. Nah, itu hikmah yang didapatkan beliau. Dan saya waktu itu dimutasi ke
Bappemas sebagai Kabid Pemerintahan Desa dan Kabid Pemerintahan Desa, mengurusi desa-desa. Kabid Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Artinya eselon saya tidak turun, artinya tetap ke samping. Dan ini yang saya syukuri dari awal kerja sampai pensiun tidak pernah yang namanya non-job. Alhamdulillah, itu yang patut saya syukuri. Tadi Pak Sab sudah ngomong bahwa sejak dari CPNS calon pegawai negeri sipil sudah dikasih jabatan. Iya. Ini luar biasa. Iya. Dan alhamdulillah seiring waktu berapa tahun kemudian saya dipercayakan sebagai sekretaris Bappemas dan pemerintahan desa dan lanjut sebagai kepala Bappemas. Nah, di situ waktu saya kepala Bappemas terjadilah kebijakan pemerintah menempatkan RT. RT itu diangkat jadi PNS. Saya lihat ada ketimpangan penghasilan RT dengan kepala desa. Saya buat telat dengan Pak Isran sebagai bupati. Ini gaji kepala desa harus di atas sekretaris desa. Tidak mungkin PNS ini lebih tinggi gajinya, sementara dia unsur pembantu kepala desa. Harus dinaikkan gaji kepala desa. Termasuk waktu itu di Bappemas, saya sebagai kepala Bappemas. Zamannya Pak SBY waktu presiden ada kebijakan PNPM yang memang menjadi tanggung jawab kami di Bappemas untuk mengelola, bahkan menyebarkan ke beberapa kecamatan dan desa di di 18 kecamatan. Itu tugas yang saya emban pada waktu menjadi di Bappemas itu. Bappemas sebagai kepala beras. Seiring setahun kemudian saya dipercaya lagi menjadi kepala BKD. Nah, ke waktu saya kepala BKD sebetulnya banyak penyapu jalan di Sangatta waktu itu diangkat dengan kebijakan pusat zaman saya menandatangani SK CPNS-nya itu. Penyapu jalan termasuk tenaga honor yang dijadikan pegawai pada waktu itu di zaman saya di kepala BKD. Nah, seiring berjalannya waktu saya diberi lagi kepercayaan sebagai asisten pemerintahan. Nah, paling lama jabatan asisten pemerintahan saya 7 tahun. Asisten 1 Pak ya? Asisten 1, asisten pemerintahan yang saya sebut asisten 1, biasanya disebut asisten 1. Saya menjabat 7 tahun karena juga dengan perubahan kepemimpinan saya ditempatkan di BPBD. Nah, di BPBD inilah saya mencoba membuat grand strategi di dalam penanganan bencana. Cuma ada ketimpangan. Di samping itu pemerintah pusat sudah menyiapkan mengalokasikan dana cukup besar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tapi sangat sedikit untuk penanganan banjir, sehingga kita kalau banjir itu agak kesulitan karena dana operasionalnya dan dana yang mendukung banjir itu sangat-sangat minim sekali. Sementara untuk penanganan karhutla cukup besar, sehingga kami membuat grand strategi di beberapa kecamatan. Kita buat pengadaan armada kebakaran hutan, baik itu di Wahau, Sangkulirang, Bengalon, di Muara Bengkal. Itu saya rencananya waktu itu sampai 18 kecamatan. Tapi karena memasuki masa pensiun 2022, program itu terputus. Nah, maksud saya selain digunakan untuk kebakaran hutan, armada tersebut, kalau ada kebakaran pemukiman tidak akan kesulitan digunakan oleh aparat pemadam tentunya, baik itu dari BPBD maupun dari Damkar untuk sharing untuk menggunakan peralatan itu. Sebetulnya saya mengharapkan itu waktu itu bisa menjangkau semua kecamatan, termasuk mobil-mobil operasional ke 18 camat yang kita agendakan. Alhamdulillah sudah ada 10 kecamatan yang dapatkan mobil operasional dari kebijakan-kebijakan yang kami buat di BPBD waktu itu. Saya tentunya karena memasuki masa pensiun
bahkan kemarin di akhir tugas saya Sangatta itu banjir besar kan gitu, tenggelam Sangatta di bulan Februari Maret rasanya ya, baru Maret. Nah, itu banjir besar dan kita sangat-sangat tidak berdaya karena tidak didukung dana operasional yang memadai untuk penanganan banjir. Sementara syukur-syukur ada armada karhutla itulah kita gunakan untuk lalu lalang kan gitu, untuk penanganan banjir, tapi tidak memadai. Saya kira teman-teman juga di Samarinda dengan Tenggarong, bahkan kami minjam dari BPBD Samarinda perahu kecil, perahu karetnya sangat minim di sini, sehingga perahu-perahu kecil yang ada di Kota Samarinda di drop, ada 10 di drop ke sini untuk membantu kita, termasuk Bontang, BPBD Bontang juga membantu di dalam penanganan banjir, karena kita lumpuh total 2 hari waktu itu, tidak bisa kemana-mana ya, sehingga karena jalan satu-satunya lintas Kalimantan menuju Berau, menuju Bulungan hanya lewat Sangatta kan gitu. Ya, saya kira demikian mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pengalaman saya di pemerintahan tentunya. Oke, kenapa saya tanyakan ini? Agar supaya masyarakat kita di Sangatta Utara, khususnya Dapil 1 itu melihat bahwa Pak Saprudin ini penuh dengan rekam jejak. Rekam jejaknya kita sudah tahu. Mulai mengabdikan dirinya sebagai PNS mulai dari Tenggarong, yang waktu itu masih Kutai secara keseluruhan. Kemudian baru CPNS, beliau sudah menempati suatu jabatan yang strategis sebagai sekretaris camat kalau tidak salah. Camat penghubung. Camat penghubung. Nah, kemudian apa yang sebenarnya yang menjadi unek-unek daripada beliau itu yang membuat saya curiga, jangan-jangan karena misalnya masih banyak program yang seharusnya Pak Sap ingin lakukan di Kabupaten Kutai Timur ini, sehingga Pak Sap mau cawe-cawe ikut menjadi anggota DPR. Dan jangan-jangan juga nanti ketika Pak Sap duduk di situ, maka gagasan-gagasan itu akan disampaikan pemerintah agar betul-betul dimanfaatkan, betul-betul diperhatikan. Salah satu contoh konkret yang Bapak kritisi tadi itu persoalan terminal. Kemudian jalan masuk. Saya tangkap persis itu apa yang Bapak katakan tadi, bahwa orang mau masuk di Kota Sangatta itu harus diberi karpet hijau. Karpet merah ya. Permadani. Oh, dikasih permadani. Yang warnanya hijau. Ya. Kemudian warnanya hijau, langitnya biru. Ya kan? Kira-kira begitu. Maksudnya Pak Sap itu saya tangkap bahwa kalau orang mau masuk kota itu kan dilihat juga, oh ternyata indah di kota ini. Nah, itu sebuah kritikan kepada pemerintah, dan mudah-mudahan Pak Sap ketika menjadi anggota DPR, gagasan ini bisa menjadi sebuah wujud dan diperjuangkan benar-benar agar Kota Sangatta ini kelihatan indah, jauh dari kota yang hampir dapat dipastikan di pinggiran-pinggiran itu masih kumuh, apalagi ketika banjir tiba. Seperti apa yang Bapak katakan tadi, bahwa ya salah satu persoalan terbesar kita di Kota Sangatta ini adalah banjir. Nah, kira-kira konsep menanggulangi banjir tadi itu gimana ini Pak Sap? Ya, saya kira terima kasih. Saya kira ini harus ada tim yang menangani, tapi dengan pola pikir saya yang sangat sederhana. Itu pertama itu memang perbaikan lingkungan, jalan-jalan desa, jalan-jalan perkampungan itu diperbaiki, selokannya juga diperbaiki, dan untuk jangka panjang dan jangka menengah tentunya perlu penambahan saluran drainase tentunya, yang saluran pembuangan ke laut, termasuk kanal-kanal yang untuk memang perlu ditambah kanalnya sehingga cepat airnya turun ke laut, jadi tidak mandek dan tidak stuck. Kalau habis hujan tidak bisa mengalir airnya, tergenang kan gitu. Nah, itu bisa mengalir dengan cepat. Dan juga mungkin ya termasuk dengan program Nanda Irwan juga untuk menanggulangi banjir. Saya kira sudah disampaikannya dengan PUPR, sudah pernah diajak di sini. Ada beberapa program yang memang menjadi tanggung jawab beliau di Komisi 5 DPR RI tentunya, yang memang ingin bagaimana Sangatta ini terlepas dari banjir, termasuk membuat semacam ini yang
semacam folder atau gimana gitu jenisnya, semacam apa, termasuk pengerukan tentunya mungkin sungai apa Sangatta itu perlu supaya dikeruk supaya cepat mengalir airnya. Saya kira itu salah satu juga program Nanda Irwan yang menjadi acuan kita, yang memang harus kita dukung tentunya. Tentu sinergi dengan program kita yang ada di daerah, supaya sinergi baik itu program pusat maupun daerah tentunya. Ya, saya katakan tadi pembenahan lingkungan, termasuk sampah-sampah, armada sampah ditambah, mobil-mobil pengangkut motor yang pengangkut sampah dari RT, termasuk gajinya pengangkut sampah ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya saat dikelola apakah di tingkat RT ataukah di tingkat desa, atau silahkan nanti bagaimana teknisnya. Saya kira kalau dibebankan kepada masyarakat itu agak kesulitan. Masyarakat bisa semacam kucing-kucingan buang sampah sendiri sehingga tidak terbebani biaya pembuangan sampah. Tapi kalau sudah dibebankan kepada pemerintah, di tiap rumahnya ada tempat-tempat sampah masing-masing, dia tinggal menaruh di tempat rumahnya, depannya ditutup semuanya, jangan sampai menjadi sarang lalat di situ. Dengan cepat petugas pengangkut sampah mengambil dan membawa ke TPS, nanti petugas melanjutkan ke pembuangan akhir tentunya. Nah, ini harapan saya, karena ini sampah juga termasuk belum lagi nanti membenahi pasar-pasar kaget ya, pasar-pasar kaget yang ada, yang memang di sepanjang jalan yang memang perlu kita benahi dan berikan ruang mereka ya, yang memang ditata dengan baik, jangan sampai juga mereka tidak diberi ruang kan gitu. Dan memanfaatkan pasar induk dan pasar desa yang ada. Saya kira ini mungkin menjadi unek-unek saya, jadi pemikiran saya, kenapa saya itu mengambil Kota Sangatta, dan saya sebagai warga masyarakat Kota Sangatta menjadi tanggung jawab pribadi juga, dan saya mantan pejabat juga tentunya rasa terpanggil untuk berkiprah, yaitu salah satunya berkiprahlah di Partai Demokrat yang memang satu haluan dengan Nanda Irwan tentunya, dan Bang Ordi juga yang memang punya visi dan misi untuk mengangkat Demokrat bagaimana ke depannya. Saya melihat atau saya membaca konsep Bapak itu sangat sederhana sebenarnya, tetapi itu yang dibutuhkan masyarakat Kota Sangatta terkait dengan bagaimana menanggulangi banjir misalnya. Nah, setiap tahun ini yang selalu kita teriakkan, tetapi naga-naganya bukan raja naga Pak ya, naga-naganya bahwa pemerintah juga lelet dalam bagaimana menyikapi banjir di Kota Sangatta ini itu. Nah, kemudian saya juga melihat ada kebuntuan komunikasi antara anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Haji Irwan, dengan pemerintahan daerah. Nah, kalau saya jujur menganalisanya ini persoalan karena ya persoalan partai sih sebenarnya. Saya justru jujur saya katakan bahwa saya selalu cemburu melihat Mahakam Hulu, komunikasi antara pemerintah daerah bahkan Mahakam Hulu dengan Komisi 5 DPR RI, akhirnya mereka punya bandara. Komunikasi pemerintah Bontang dengan Haji Irwan, akhirnya mereka diberikan fasilitas yang luar biasa dari Komisi 5 DPR. Seharusnya Haji Irwan sebagai putra daerah didekati juga lah oleh pemerintah daerah yang ada. Persoalan warna partai itu simpan dulu. Yang penting bagaimana daerah ini bisa terbangun. Nah, kita berharap ke depan itu banyak dari Partai Demokrat yang bisa berhasil menjadi anggota DPR sehingga bisa menjadi bagian dari pemikiran rakyat agar mendesak pemerintah agar selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian Pak Saprudin, tadi Bapak sudah banyak bercerita saya terkait rekam jejak Bapak, dan itu luar biasa tuh. Tentu saja di dalam perjalanan karir Bapak sebagai pejabat, misalnya ketika bertemu dengan anggota DPR kan biasa tuh hearing dan sebagainya, apa
kendala apa yang Bapak ketemukan antara pemerintah daerah dengan DPR itu, Pak? Dalam hal pengawasan misalnya. Ya, alhamdulillah. Saya kira kita karena dibatasi anggaran, tugas dan tanggung jawab, saya kira setiap hearing dan dengan anggota DPR kita laporkan apa adanya dan keterbatasan kita sampaikan dengan DPR. Tolong dibantu diperjuangkan menambah anggaran, kan gitu. Khususnya SKPD yang menangani banjir tentunya. Iya. Nah, apabila banjir. Nah, kalau itu tidak dibantu, saya kira di depan rekan-rekan DPR ya bagus saja waktu itu komunikasinya akan dibantu. Tapi setelah apakah itu dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, SKPD penanggung jawabnya, saya kira atau panitia anggaran mengalami kebuntuan. Tapi dengan anggaran yang cukup fantastis, saya kira untuk Kabupaten Kutai Timur, saya kira semuanya itu bisa kita adakan armada dan sarana yang dibutuhkan, baik itu dalam penanganan banjir maupun penataan lingkungan, serta apabila ada kebakaran hutan, kebakaran pemukiman, itu armada dan petugasnya sudah siap dan siaga untuk menanggulangi, termasuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan, saya kira. Jangan SKPD yang bertanggung jawab disitulah diberi support dana yang cukup fantastis untuk menjaga, karena mereka punya tanggung jawab yang cukup besar, tapi kalau tidak didukung dengan dana yang memadai agak kesulitan melaksanakan tugas. Dan saya sudah sangat merasakan pada waktu di SKPD. Saya kira itu, Pak. Ya, kenapa saya sengaja tanyakan ini, Pak? Karena Bapak seorang mantan pejabat tentu punya pengalaman bagaimana berhubungan atau berkolaborasi dengan anggota DPRD yang ada itu. Nah, ternyata bahwa ya kebanyakan iya saja, akhirnya SKPD yang sebenarnya membutuhkan anggaran yang besar itu dinafikan. Mungkin persoalan komunikasi lanjutannya atau bagaimana, walau alam. Kadang begitu, tetapi saya pikir ketika Bapak menjadi anggota DPR, kendala-kendala itu Bapak bisa pecahkan dengan pemerintah yang ada. Karena pengalaman atau rekam jejak Pak Sap sebagai pejabat di daerah ini bisa memecah kebuntuan ketika Pak Sap jadi anggota DPR. Kira-kira begitu, Pak Sap. Insya Allah, apabila diberi kesempatan dan dukungan, saya bisa duduk di DPR. Apa yang menjadi gagasan dan undang-undang saya pada waktu saya bekerja di SKPD itu bisa terpenuhi, karena saya sudah sebagai penentu, saya kira ya. Artinya juga bisa dikomunikasikan dengan pemerintah daerah tentunya, bagaimana mencukupi prasarana dan sarana yang memang dibutuhkan oleh SKPD yang bersangkutan, terutama tadi dinas lingkungan hidup ya, untuk penataan lingkungan, termasuk penanganan sampah-sampah, termasuk UPT-nya itu dimaksimalkan kerjanya sehingga bisa bekerja dengan baik dan bisa tertata. Jangan sampai nanti seperti hari raya sampah tidak diangkut berapa hari kan gitu, masyarakat bisa mencium busuk, bau busuk kan gitu. Nah, mungkin beberapa yang saya perlu sampaikan. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast ini, kita sudah banyak tadi bercerita terkait dengan rekam jejak Bapak. Ini ada satu pertanyaan yang menarik ini. Dari teman kita juga ini, Pak Joachim Dalle ini juga mantan kader Partai Demokrat. Kemudian catatannya untuk Pak Capek katanya, ketahui kami masyarakat teristimewa masyarakat Sangatta Utara dan terlalu capek bermesraan dengan banjir, terutama di musim penghujan tiba. Tentunya butuh solusi dari mengenai hal itu dari seorang Mr. Saprudin. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Saprudin tadi sudah jelas tuh, terkait dengan bagaimana menangani banjir di Kota Sangatta. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya dari kawan-kawan yang menonton acara ini. Bahkan banyak yang memberikan support kepada Pak Saprudin. Mudah-mudahan Pak Saprudin salah satu kandidat yang menjadi
pilihan masyarakat di Desa Sangatta Utara. Seandainya saya ditanya oleh orang siapa yang akan Anda pilih, saya akan pilih orang yang jelas rekam jejaknya sudah ketahuan, bukan memilih atas dasar berapa amplop yang diberikan kepada saya, karena amplop itu merusak tatanan daerah ini. Kemudian statement terakhir Pak Sap terkait dengan podcast ini, kemudian harapan Pak Saprudin kepada masyarakat Sangatta Utara terkait dengan hajat Bapak untuk maju sebagai salah satu kandidat caleg untuk bertarung di Dapil 1 Sangatta Utara dari Partai Demokrat. Harapan Pak Saprudin ke masyarakat desa atau kecamatan Sangatta Utara. Ya, makasih. Tentunya saya sampaikan terima kasih dengan Om EP dulu ya, dengan rekan-rekan sekalian yang memberikan beberapa masukan dan pertanyaan tentunya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya punya mimpi bagaimana membangun Sangatta ini bisa lebih baik daripada sebelumnya tentunya. Termasuk penanganan banjir, penataan lingkungan dan sebagainya. Ini menjadi unek-unek dan impian saya. Dan memang waktu di SKPD saya tidak begitu banyak berdaya karena keterbatasan waktu yang memang sudah kontraknya habis sebagai PNS, yang saya harus memasuki purna tugas 1 Juni 2022 yang lalu, dan saya bergabung Demokrat. Saya kira harapan saya mudah-mudahan mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat Sangatta khususnya. Mari kita bekerja sama, baik itu di tingkat RT, desa, dusun, ya. Bagaimana membenahi kota Sangatta ini bisa lebih baik daripada sebelumnya tentunya. Bagaimana supaya banjir itu tidak berulang-ulang lagi kan gitu. Kadang-kadang kita ini ya terlena kalau sudah banjir baru kebingungan. Persiapkan armadanya kan gitu. Termasuk armada perahunya apa itu nih kan termasuk tempat-tempat berkumpulnya masyarakat apabila mengalami banjir itu juga perlu kita siapkan tentunya, termasuk ya beberapa hal yang memang kita sangat perlukan di dalam penanganan penataan kota Sangatta ini bisa menjadi indah dan berseri tentunya sesuai dengan harapan kita sebagai ibu kota. Ya, ibu kota itu harus menjadikan cerminan bagi masyarakat dan bagi tamu-tamu yang datang di Kutai Timur. Jangan sampai nanti mereka seperti masuk kota lusuh kan gitu. Yeah, tapi begitu dia masuk melihat terminal sudah wow gitu kan. Nah, itu mantap kan. Belum lagi lingkungan-lingkungan perumahan dan perkotaan tentunya perlu kita benahi, termasuk daerah-daerah hijau yang perlu kita pelihara, seperti di simpangan Patung Singa itu, karena di situ ada tanah kosong, mungkin kita perlu tanami tanaman-tanaman hijau supaya bisa menutupi tanah kosong itu, tapi bisa masyarakat lewat itu bisa melihat keindahan kota dengan menutupi tanah kosong itu karena tidak dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Saya kira apakah pohon buah, pohon apa gitu yang dilihat berseri lah kan gitu di mata masyarakat yang masuk di Kutai Timur tentunya. Ini harapan kita. Terima kasih. Baik Pak Saprudin, terima kasih telah memberikan beberapa solusi terkait kota Sangatta khususnya. Kita tidak berbicara Kutai Timur secara umum, akan tetapi saya yakin dan percaya ketika Pak Saprudin menjadi salah satu pilihan rakyat dan bisa berkantor di Bukit Pelangi, maka apa yang dipikirkan oleh Pak Saprudin bukan hanya kota Sangatta, tetapi Kutai Timur secara umum. Nah, memang pada dasarnya Bukit Pelangi itu membutuhkan anggota DPRD yang memiliki rekam jejak yang bagus, kemudian memiliki pengabdian yang betul-betul mengabdi tanpa batas. Lalu kota Sangatta ini memang kita harus support anggota DPR yang berpikir kota Sangatta ini sebagai ibu kota kabupaten agar supaya kota ini indah. Kemudian kota ini asri tapi tidak pakai tawang ya.
Ya. Jadi asli indah, agar supaya ketika orang masuk di kota ini betul-betul dia melihat sebuah kota yang mereka impikan. Saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan dari Partai Demokrat yang terus-menerus mengirimkan calonnya, kemudian mengirimkan calonnya di caleg-calegnya di podcast ini, karena saya menganggap Partai Demokrat Kabupaten Timur ini bisa menangkap peluang minimal partai mereka dikenal. Ini bukan sebenarnya kampanye, tetapi sebagai salah satu bagian daripada kemampuan teman-teman di Partai Demokrat untuk menampilkan caleg-calegnya agar supaya partai mereka benar-benar dipilih.